percaya nggak ada penginapan yang 35? Di mana? Nah, 35 guys. 35 dapat apa, Bro? 35 dapat apa, Bro? Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mata TV. Kemarin udah dilihat di story WA-nya. Kita kemana? Yaitu kita ini lagi di air Upas. Oke, nemenin Bung Ardi dari Pawon TV ngambil motornya. Jadi kita sekalian touring menyelam sambil minum air dari air Upas. Nanti pulang lagi ke Tapang. Jadi bincang-bincang barusan bangun tidur. Bung Ardi nanya gitu, ada nggak sih penginapan yang lebih murah dari yang di sini? Gimana Bung Ardi? Bang Rizky Mata TV ini kan udah sering lah ya traveling Iya. keluar kota Iya. atau bahkan luar kabupaten, mungkin bisa luar provinsi. Pernah nemu nggak penginapan yang lebih murah dari tempat yang kita nginap sekarang? Sebelum saya menjabarkan banyak tempat-tempat penginapan, kita membandingkan dulu yang di Ketapang ini. Ini kan masih daerah perhuluan juga ya. Masih. Ada juga di daerah Sandai. Beberapa minggu yang lalu lah saya traveling ke sana untuk kemarin ada syuting nge-review minuman, tapi bukan di channel saya, endorse dari di Instagram. Jadi di sana, di sini kan 100.000, di sana saya lupa sekitar 110. Jadi kita bukan membandingkan kejelekan atau gimana kita hanya memberitahu teman-teman untuk fasilitas Yang didapat gitu. ya, fasilitas yang didapat semurah itu untuk yang di Ketapang 100.000 dengan 110. Tuh. Yang di sini kan 100.000 kita lihat kita dapat kipas angin, oke, kamar mandi, oke. Itu kipas angin AC bukan ya? Kurang lebih sih kipas angin AC namanya. Kipas angin AC. Kipas angin AC, kita dapat tempat tidur bukan single bed untuk 2 orang, sama di sana single bed. Yang membedakannya di sana sih yang 110 itu ada TV. Terus AC-nya AC asli. Terus apa ya? Sinyal di sana. Sinyal susah banget di daerah Sandai. Udah pakai produk provider yang terpercaya di Indonesia. Terkenal lah ya. Pokoknya katanya daerah perhuluan bisa menjangkau sinyal. Nggak disebut ya guys, karena nggak endorse ya. Di sana nggak ada sinyal sama sekali. Kalau kita masuk kamar itu nggak ada sinyal sama sekali. Kalau di sini? Sini full 4G. 4G. Jadi tadi subuh pun dapat upload video. Main game aja sampai tengah malam guys. Jadi itu yang kita dapatkan sih. Terus yang kita dapatkan yang di 110 di sana sabun oke, ada. Sabun kayak sabun hotel yang bungkus kecil. Odol. Sikat kadang-kadang yang kecil biasanya. Sikat gigi nggak ada. Nggak ada. Odol yang kecil banget. Odol dengan sabun di sana yang 100.000. Di sini kita nggak ada dapat apa-apa ya. Mandi pakai sampo. Itu tuh sampo bekas pendidikan, bekas orang sebelum menginap di sini. Karena kita datang tadi malam itu udah agak malam ya. Iya. Udah agak malam. Warung-warung juga udah pada tutup. Jadi pas sudah masuk ke penginapan lihat WC nggak ada sabun mandi, yang ada cuma sampo sasetan doang. For your info, kita kemalaman karena ada sesuatu nanti ada di channel Pawon TV, nanti di deskripsi saya kasih di linknya ya. Kenapa bisa kemalaman ada situ? Nah jadi buka WC cuma ada sampo sasetan doang. Jadi udah kami berdua mandinya pakai sampo doang, tok gitu.
Oke. Baru kali itu. Terus akses Akses jalan. cukup ya, cukup tepi jalan lah. Sama sih. Di Sandai tepat di tepi jalan provinsi malah. Lintas provinsi. Lintas provinsi. Cuma satu kekurangan di sini. Apa namanya? Apa sih namanya yang di depan tuh? Customer service ya? Resepsionis. Resepsionisnya harus ditelepon dulu. Iya, ditelepon dulu guys, nggak Nggak nunggu dia. nggak ready ya, nggak ready macam barang. Yang bikin aja. repot. Tadi malam kita datang karena pulsa habis gitu kan? Iya. Pulsa habis, mau ngisi pulsa juga bingung, nelpon resepsionisnya bingung juga. Ya akhirnya ada jalan lah, bisa masuk. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman infonya, kita nggak akan membanding, hanya untuk info teman-teman aja, for you info aja. Terus tadi ya termurah 100.000 guys. menurut Traveloka sih. Kita kesini pun kemarin saya kesana cuma menurut filter Traveloka yang termurah saya datangin. Oke, ini pun kita karena travelingnya cari yang murah, kita yang termurah aja di filter Traveloka. Kita nggak di endorse Traveloka tapi di pencarian aja. Terus selama perjalanan, percaya nggak ada penginapan yang dulu terakhir mungkin saya 35. Di mana? Nah, 35 guys. 35 dapat apa, Bro? Nah ini 35 termurah mungkin ya. Mungkin menurut di Traveloka atau di mana. Terakhir saya 2018 atau 17 sih. 35 itu kita satu ruangan ada 6 atau 4 tempat tidur susun tingkat. Ya, itu khusus backpacker. Nah, untuk yang suka traveling itu satu kamarnya ada 4 atau 6 tempat tidur ya. 35.000. 35.000. Kita hanya dapat WC-nya di luar. WC-nya di luar, kita hanya dapat kipas angin satu ruangan ya, satu kipas angin. Jadi berbagi aja gitu, anginnya satu ruangan. Kita berbagi dengan warga, misal ada yang mau, kita nggak bisa booking satu kamar, kita hanya bisa booking satu tempat tidur. Itu. Tapi murah. saya pernah waktu itu ada kegiatan di Skadau kan. Ya. Datang nyampenya malam. Nginap juga di salah satu penginapan di Jalan Sintang kalau nggak salah, Jalan Sintang, Skadau Sintang. Harganya lebih mahal dari sini. Itu sekitar 125.000 apa berapa. Tapi di sana dapat TV juga, dapat Iya. TV. Terus kipas angin kayak gini lah sama. Tapi WC-nya di luar. Kamarnya sempit, kayak kamar kos-kosan gimana gitu. Kecil ya kamar Kecil. satu. Terus kasurnya bukan spring bed kayak gini, kasurnya pakai kasur apa sih? Kayak kita zaman dulu itu loh, yang kapuk ah. Iya, kasur kapuk. kapuk. Nah, kayak gitu. Yang single ya? Mm-mm. Single bed. Kamar mandinya di luar, itu pun sempit, jorok juga. Waduh. Saya nggak sebut namanya ya. Menjaga etika jurnalistik. Jadi cukup apa ya, kurang juga ya dari harga segitu. Sebenarnya kita bisa dapat lebih dengan harga 100. Ini 100.000 aja udah oke sih, udah nyaman untuk penginapan yang murah. Tapi yang tadi berapa, 25, kurang lebih 125. 125 mungkin itu cocoknya kamar yang saya tadi yang 35 itu 35.000. kamar mandi di luar dan sebagainya. Nah, itu mungkin itu cocok yang di situ. Enggak cocok. Itu 35.000. 35.000 kamar mandi di luar dan sebagainya. Nah, itu mungkin itu cocok yang di situ. Enggak cocok. Tapi gini, takutnya netizen nanya, "Loh kok abang-abang ini nyari apa namanya penginapan kok yang murah-murah nah?" Positif thinking aja ya, teman-teman. Mengapa saya tahu penginapan murah nanti? Iya, abang ini sering itu ya booking ya. Enggak. Di Ketapang juga udah saya survei, bisa temenin karena beberapa teman saya yang dari Pontianak berkunjung di Ketapang, dari Sambas dan sebagainya.
mereka mau mencari penginapan murah yang menghubungi saya kemarin. Saya tunjukin di sini fasilitasnya begini-begini dan segitu sih. Di Ketapang, ya di Ketapang kotanya banyak sih. Yang paling murah yang saya tahu di Ketapang itu ada yang 50. Ya kamarnya cukup sih. Kamar mandi yang 50 nggak salah, kamar mandi di luar lah. Bahkan itu Ketapang Iya. kota berarti ya? Iya. Tempat tidurnya lumayan enak sih, single bed yang satu. Oke. Pada dasarnya kita nginap itu kan cuma buat numpang tidur. Iya. Numpang tidur, numpang berteduh. Kalau seandainya kepanasan ada kipas angin itu juga udah cukup. Karena gini, mungkin ada kebanyakan orang-orang beranggapan kok nyari penginapan yang murah apa enggak yang mahal aja, yang fasilitasnya lengkap dengan spring bed yang bagus, dengan AC yang bagus dan lain sebagainya, dengan WC yang bagus, mungkin sekelas hotel-hotel di Ketapang mungkin gitu kan. Ya khususnya buat buat saya lah ya. Kalau saya traveling nginep di penginapan itu jarang. Iya. Jarang sekali. Karena ya kita kan anak pramuka gitu kan. Iya. Anak pramuka tuh terkadang tidur di atas rumput pun jadi. Beralaskan apa gitu, daun jadi. Bahkan nginep di penginapan seperti ini kita udah nyaman. Jadi ibaratnya kalau bisa kita minimalisir pengeluaran, minimalisir. Nah, yang dibanyakan apa? Makannya, bro. Iya betul, makanannya. Makannya yang enak-enak, tidurnya seperti ini udah nyaman kok. Gitu. Jadi itu ya, info buat teman-teman. Terus yang 35 itu belum saya beritahu ya. Tadi 35 di mana? 35 itu yang saya dapatkan di Pontianak. Pontianak? Iya. Kota. Nggak jauh sih. Sekitar berapa kilometer ya dari mall, Mega Mall. Pinggir jalan apa? Agak ke dalam. Bukan di kalian tahu, kalau kalian tahu Ayani, enggak sih, bukan di Ayani, saya lupa nama jalannya karena udah lama juga nggak ke sana. Nanti kalau saya sebutkan di sini nama penginapannya nanti nggak bisa lah, bukan di endorse. Kita nggak di endorse. Pokoknya harganya 35 paling murah menurut saya selama saya traveling, paling murah 35. Pokoknya yang 35 ke atas yang biasa ada yang 60, 75, 85, 100 itu udah bisa sih, udah enak sih. Rata-rata di kota, di Singkawang kemarin pas teman kita dulu di SMK, nggak perlu disebut nama sih, dia liburan ke Singkawang mencari penginapan murah juga sih. Saya dapatkan itu penginapannya 140.000. Iya. Fasilitas 140.000 ya, ini bed untuk 2 orang. TV biasanya ada. TV kecil bro. Ada. Kecil tapi aduh, semutan. Nggak LED. Biasa kan yang saya dapatkan yang 100.000 lebih udah LED, udah jernih gambarnya. Itu tabung berarti ya? Iya tabung. TV tabung itu. TV zaman dulu. 140 saya dapatkan untuk teman saya. Bukan penginapan dia namanya, hotel. Iya. Iya, hotel yang harganya standar paling murah 140.000 dia dapatkan. Plus itu mau tahun baru. Jadi susah banget cari kamar, itu udah dapat 140. Tadi kita fasilitasnya TV ya, TV. Terus kipas angin. Kipas angin mau tahu? Kipas anginnya apa? Yang kecil? Loh. Yang kecil? Yang dijual harga 100.000. Yang zaman dulu yang masih 100.000 berapa sih? Pokoknya yang kecil, yang segini. Bukan yang pegangan. Pokoknya yang colokan 100.000. Kipas angin yang dulu lah, yang masih tek-tek, yang masih 2, 1, 2, 3 yang pakai geser-geser. Yang pakai geser-geser ya, bukan pakai yang pencet-pencet. Boleh teman nanti ada gambarnya di sini. Nah, gambarnya nanti saya tunjukkan kipas angin. Itu kipas angin. Terus kamar mandi yang saya dapatkan di sana, sabun oke, odol, pasta gigi nanti odol, pasta gigi, terus sikat gigi ada, minuman air mineral
ada juga. Udah itu aja. Kipas anginnya kecil banget, 140 untuk standar namanya nama hotel. Cukup terkenal sih hotelnya di sana. Itu cukup besar. Nggak tahu sih harga yang mahal berapa, nggak saya cek. Ya tinggal teman-teman lah ya, kalau traveling mau apa, nginepnya di mana dan kemana, arahnya kemana, nginepnya di tempat mahal apa yang biasa gitu kan. Kita sekarang ada di Erupas, di nama penginapannya gak usah disebut ya, karena nggak endorse, kecuali di endorse kita sebutkan. Ini kalau nggak salah di Dusun Air Tebadak namanya. Di sini kalau nggak salah jajaran penginapan ini ada 4 apa 5 losmen, ada 4 apa 5 losmen lah. Gitu. Ada losmen yang paling mahal di depan sana, itu 250.000 per malam. Gitu udah kayak sekelas hotel lah. Iya. Ada. Losmen ya? Ya, losmen itu. Cuman dia udah sekelas hotel. Resepsionisnya pun standby di situ, pakai seragam segala macam, ada ID card segala macam. Pokoknya Berarti kurang lebih kayak hotel sih. Kayak hotel. Udah ready gitu Iya. resepsionisnya. Bung Ardi nggak mau tanya nih, hotel yang termahal yang pernah saya kunjungi. Di mana? Di mananya sih? Saya pernah di Singkawang sih, Singkawang lagi. Itu saya dapatkan fasilitas yang cukup lumayan sih, yang pokoknya ya, dapat AC, kamar luas, kamar mandinya juga luas. Kamar mandinya nggak itu, bukan tembok gini, Kaca. Iya. Terus Itu klosetnya kayak film-film gimana gitu. klosetnya kloset duduk. Terus kita dapatkan free wifi. Emang bisa buang air pakai kloset duduk? Bisa. Tapi dikit. Jujur ya. Saya nggak bisa guys. Jujur. Karena di rumah pakai toilet yang udah biasa Toilet jongkok. Jadi meskipun ketemu toilet yang duduk, ya tetap jongkok. Jorok. Toilet duduk. Terus fasilitas tadi wifi udah. Sabun, bukan sabun yang kecil ya, tahu kan sabun. Kita sabun yang mewah nampaknya, sabun wangi banget. Standar hotel lah kayaknya. Iyalah. Ada pilihan juga sabun cair. Sabun cair langsung nempel di temboknya. Terus sarapan pagi. Terus swimming pool, kolam renang. Nah, jadi teman-teman kalau tahu di Singkawang yang ada hotel yang hanya memfasilitasi kolam renang, itu saya pernah. Hanya satu-satunya di Singkawang memfasilitasi kolam renang. Kolam renangnya nggak di bawah, di tanah gini. Di atas. Di lantai berapa saya lupa ya. Lantai berapa ya? Pokoknya di atas lah, lantai 4 atau 5 lah. Kolam renangnya. Oke. Sarapannya oke, lumayan sih. Sarapannya enak. Ya standar hotel lah sarapannya. Berbintang apa? Pokoknya kalian tahu, kalau teman-teman subscriber tahu, hotel yang menyediakan kolam renang di Singkawang itu hanya satu-satunya. Oke. Silahkan komen kalau kalian tahu, subscriber kalian tahu, silahkan komen hotel apa itu ya. Di Ketapang ada nggak ada kayaknya ya? Di Ketapang itu Nggak ada kayaknya. Saya di hotel Jalan R Suprapto tuh, nggak Ya. perlu sebut namanya ya. Pernah? Ya kayak gitu-gitu, sama kayak standar losmen pada umumnya gitu, meskipun dia hotel. Cuman yang agak-agak mewah gimana gitu, hotel yang ada di apa sih? Mau disebut nggak enak ya? Iya. Dekat Pasar Baru. Hotel ternama lah di Ketapang, biasa ada klub-klub malam juga di situ. Pasti tahu lah. Oh iya. Jadi saya nyebut klub malam bukan berarti saya pernah ke sana gitu ya, karena Iya. pernah nginep di sana, ada kegiatan pramuka di sana, nginepnya kurang lebih 3 hari. Jadi pas agak-agak malam gimana gitu kan, saya keluar kamar, banyak cewek-cewek bro, lalu lintas di depan pintu pakai rok mini segala macem ya. Itu mereka jualan bro. Pokoknya hotel itulah, ya saya nggak sebut namanya, nggak enak juga. Enggak enak juga. Tapi- Soalnya ada yang jualan sih. Kalau bisa datang ke sana, nggak usah main yang ke itunya. Yang jedak-jeduknya. Cukup nginep aja udah.
Gitu. Saya sih nggak pernah sih kejedok-jedoknya. Tapi sebulan sekali. Tapi mengganggu. Itu suara kan pas waktu itu kamar saya itu berada di Nggak bawah jauh. di bawah lantai mereka tuh. Iya. Nah, jadi suara mereka tuh mereka mulai itu sekitar jam 12 malam. Iya benar. Jam 12 malam. Jam Berhenti 12. nggak berhenti itu subuh. Subuh. Jadi subuh itu barulah keluar anak-anak muda yang bawa pacar segala macam dari situ. Dari situ saya tahu hotel itu ternyata ya kayak gitu bentuknya. Iya. Gitu. Ada Ya, klubnya. Dan itu juga saya nginap di situ bukan uang pribadi lah, karena uang pribadi nggak mampu juga sih, mahal. Di endorse sama Pramuka Ketapang. Apalagi bro, yang mau dikupas tentang traveling dan dunia penginapan, jangan penginapan untuk cewek ya. Gini juga, kita tuh kebanyakan biasanya kalau kita bicara penginapan murah, biasanya orang-orang berbicara ke arah negatif. Iya. Penginapan murah tuh biasanya orang-orang berbicaranya ke arah negatif, tempat apa ya ibaratnya, bahasa kotornya tempat esek-esek katanya gitu. Iya. Nah, ya kita pun biasanya kalau udah keluar dari tempat penginapan itu, biasanya orang-orang mandang kita tuh gimana gitu. Padahal kita cuma nginep doang, numpang tidur dan lain sebagainya. Menurut ente gimana? Mungkin di samping kamar saya sih. Ada jedak-jeduk bro. Ngigo balik. Enggak, karena di situ ada TV. TV saya teman-teman saya udah tidur. Saya satu kamar beramai-ramai. Jadi cari yang murah aja patungan. Saya belum tidur sekitar jam 12 ke atas. Saya masih nonton TV. Jam 12 ke atas itu saya dengar jedak-jeduk bro. Mungkin lagi buat dedek. Itu teman-teman, info buat teman-teman. Jadi kalau mau traveling sebaiknya cari aja yang murah. Gunakan ada juga filter di Traveloka. Kita nggak di endorse Traveloka juga, kita hanya kasih tahu info. Kalau cari yang murah bisa dicek di filternya atau cari-cari aja. Jangan, kata orang malu bertanya sesat di jalan. Oke. Iya. Cukup sekian dari teman-teman dari Mata TV collab dengan Pawan TV Bung Ardi. See you next time. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kayak apa ya? Kayak acara apa aja gitu. Jangan lupa subscriber Mata TV, mampir juga ke Pawan TV ya. Di sini nanti Mata TV, Pawan TV di sini. Oke. See you next time. See you. Bye. Assalamualaikum.